Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang jeritan hatinya. Dia saat ini tentang jeritan hatinya. Jeritan hatinya di saat kamu mulai mengabaikan dia atas kesalahan yang pernah atau yang sedang dia lakukan. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang jeritan hatinya di saat kamu mulai menghilang atau mengabaikan atas kesalahannya. Oh, ada Six of Pentacles dan ini tegak lurus. Kemudian di sini ada The Sun energy dan The Sun ini reverse ya. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tetapi yang paling mendominasi dari dua kartu ini, The Sun yang reverse dan The Sun ini adalah elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Mungkin kamu salah satu dari antaranya, atau bahkan dia salah satu di antaranya, atau bahkan mungkin ini hanya sebatas energi saja. The Six of Pentacles dan The Sun yang reverse terbaca dengan sangat jelas bahwa dia saat ini ya, tentang jeritan hati dia. Dia mulai merasakan bahwa hidup dia hilang, tak berarti. Karena jauh dari kata kehangatan, jauh dari kata keharmonisan, jauh dari kata di mana dia diperlukan gitu loh. Dulu ketika dia bersama kamu, dulu ketika dia masih ibarat kata menunjukkan bahwa dia sayang sama kamu, kamu lebih sangat sayang sama dia dan dia bahagia akan itu. Six of Pentacles yang tegak lurus dan The Sun yang reverse ketika dikombinasikan terbaca dengan sangat jelas bahwa dulu dia punya upaya untuk bekerja keras, bagaimana cara bisa mengutuhkan hubungannya bersama kamu. Tetapi sekarang dengan kesalahan dia atau dengan perilaku dia banyak kayak melukai kamu, atau dia banyak kayak menyakiti kamu, atau bahkan dia banyak kayak membohongi kamu, atau bahkan dia banyak kayak ibarat kata menusuk kamu di sini dari belakang, atau bahkan mengkhianati kamu di sini. Karena The Sun yang reverse ini bisa dikatakan bahwa dia kehilangan kebahagiaan dia kehilangan kehormatan dia. Karena kebahagiaan dan kehormatan itu sudah mulai meredup di hidup dia. Meredup karena apa? Karena kamu mulai mengabaikan dia. Karena kamu mulai merasa bahwa dia harus dikasih hukuman, atau kamu mulai merasa bahwa kamu harus berjeda dulu terhadap dia. Ya, Six of Pentacles dan The Sun yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa jeritan hati dia ngerasa kayak dia nggak kuat, dia ngerasa kayak dia nggak bisa ketika dia tidak bersama kamu, atau dia ngerasa kayak dia ingin sekali bisa kumpul lagi dengan kamu, atau harmonis lagi dengan kamu, atau agar kamu tidak mencuekkan dia atau tidak mengabaikan dia gitu loh. Karena di saat kamu mengabaikan dia, hidup dia terasa kurang. Kenapa? Karena di Six of Pentacles yang tegak lurus mengatakan bahwa dulu dia banyak sekali meluangkan waktu, atau dulu dia banyak sekali kayak melewati waktu bersama kamu gitu loh. Dan sekarang terbaca semuanya renggang, jauh dari kata keharmonisan dan kehangatan. Ada The Judgment. The Judgment lagi-lagi tentang energi elemen api ya. Elemen api sangat mendominasi. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. The Judgment energi dari tabur tuai di sini ya. Di energi tabur tuai ini terbaca dengan sangat jelas bahwa
di masa sekarang tentang jeritan hatinya itu salah satu hukuman untuk dia. Ya, salah satu hukuman untuk dia ketika dulu kamu begitu sangat percaya, peduli, dan sayang. Dia mengabaikan kamu, dia melukai kamu, atau dia mengkhianati kamu, dan sekarang semuanya serba dingin. Ya, serba sungkan. Mau apa-apa, mau ngomong apa, mau chatting, mau telepon, mau ngasih kabar, mau kayak menyentuh, semuanya sungkan di sini. Mau komen status atau lain sebagainya, semuanya sungkan di sini, serba sungkan. Karena dingin posisinya di sini. The Judgment yang tegak lurus mengatakan bahwa potensi sebesar ini memang energi yang pantas untuk dia, karena ini hukuman untuk dia. Ya, tapi di sini terbaca dengan sangat jelas ketika The Sun yang reverse saya kombinasikan dengan The Judgment. Dia selalu bertanya-tanya, apakah nggak ada kesempatan untuk aku? Atau dia selalu bertanya-tanya, apakah ini semua memang kesalahanku? Atau dia selalu bertanya-tanya, apakah memang aku yang salah atau dia yang salah. Jadi kayak dia belum bisa untuk menerima secara keseluruhan tentang kesalahan dia, walaupun ini adalah energi tentang tabur tuai, tentang pembalasan gitu loh. Ya, ada Ten of Swords dan Ten of Swords ini reverse. The Ten of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas bahwa bukan hanya hatinya yang menjerit, bukan hanya tentang suasana yang mulai dingin, tetapi tentang bagaimana yang di sini dia hampir terpusingkan, terpayahkan, tergilakan, karena memang dia penuh dengan energi bertanya-tanya sehingga membuat dia overthinking di sini. Ya, dia sakit sendiri karena pikiran dia. Potensi besar pikiran itu membuat dimana dia belum bisa menyadari 100% atau mengakui 100% tentang kesalahan atau tentang kesalahan dan perbuatan dia di masa lampau yang mengkhianati dan melukai kamu di sini. Ya, hidup dia serba payah di sini. Oh, ada Three of Swords, dan Three of Swords ini tegak lurus. Ya, jeritan hati dia, keadaan dia penuh dengan kesakitan. Dia malah justru kayak punya pikiran ya bahwa kamu punya orang lain, atau dia punya pikiran bahwa kamu sudah mulai lupa akan dia, atau dia mulai pikiran bahwa kamu sangat kejam kepada dia, padahal dia yang kejam kepada kamu. Dan di Three of Swords yang tegak lurus mengatakan bahwa potensi besar kesalahan atau bahkan perbuatan dia sehingga kamu menghukum dia di sini ya, itu karena memang mungkin dia pernah menduakan kamu, atau mungkin di sini dia pernah kayak memanas-manasi kamu dia bersama orang lain, atau mungkin di sini dia begitu sangat menyakiti kamu dengan ucapan dia atau dengan tindakan dia. Ya, hatimu, jantungmu terasa terhunus oleh panah di sini. Ya, kenapa? Karena begitu saking sakitnya yang kamu rasakan atas rasa sakit yang dia berikan di sini. Begitu. Kemudian ada Knight of Cups, dan Knight of Cups ini tegak lurus. Di Knight of Cups yang tegak lurus ini terbaca dengan sangat jelas bahwa potensi besar tentang jeritan hati dia ya di sini terakurasikan bahwa dia mulai tidak nyaman dengan situasi yang serba dingin. Dia mulai tidak nyaman dengan situasi yang kamu mulai mengabaikan dia atau memang sangat mengabaikan dia, sehingga dia punya rencana untuk bagaimana cara dia beraction datang ke kehidupan kamu, mencoba untuk meminta maaf, atau mencoba untuk mencari simpatinya kamu, atau mencoba untuk kayak mancing kamu agar kamu kembali, mungkin dengan cara di seni dramanya dia gitu loh ya. Knight of Cups yang tegak lurus. Tapi di Knight of Cups yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas bahwa potensi besar dramanya dia itu adalah drama yang nyakitin gitu. Mungkin karena dramanya dia ya, dia menarik simpatinya kamu dengan cara dia memancing kecemburuan kamu, atau dengan cara dia terlalu show off tentang hidupnya, atau mungkin dengan cara di sini dia beralibi, dia memanipulasi kamu lagi gitu loh. Ya, karena pada dasarnya dia nggak sanggup kehilangan kamu, dia nggak bisa untuk kamu abaikan, karena selama ini mungkin dia banyak bergantung sama kamu. Knight of Cups yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas sekali bahwa sesungguhnya dia akan kembali sama kamu, atau dia akan mencoba untuk datang lagi di hidupnya kamu, tetapi di sini
terbaca waktunya cukup lambat ya, artinya dia akan menunjukkan bahwa dia sayang sama kamu, dia akan membutuhkan kamu, atau dia masih ingin hidup sama kamu. Ini masih butuh waktu beberapa bulan atau beberapa minggu atau bahkan beberapa tahun. Energinya cukup lambat di sini ya, cukup lambat. Nah, dari tebaran pertama yang sudah terbaca ya, ketika ini resonate, maka yang harus dipahami adalah hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang potensi besar ini belum benar-benar terputuskan. Karena walaupun saat ini jeritan hati dia begitu sangat termorat-maritkan karena kamu yang mulai mengabaikan, tetapi sebenarnya dari pihak kamu terbaca dengan sangat jelas kayak kamu masih punya rasa iba, masih punya rasa kasihan, masih punya rasa penasaran, masih punya energi untuk peduli, stalking, atau bahkan masih punya energi untuk kayak mau merawat dia atau bahkan mau kembali sama dia. Iya, begitu. Ada King of Pentacles dan King of Pentacles ini reverse. Di King of Pentacles yang reverse ketika saya akurasikan dengan Six of Pentacles yang tegak lurus, mungkin dia pernah bersalah atau mungkin dia pernah berbuat kesalahan ya, selain menyakiti diri kamu, selain mungkin di sini memancing kecemburuan atau bahkan menduakan kamu ya, atau dengan ucapan dia juga di sini kayak ibarat kata pernah memanfaatkan kamu, atau bahkan pernah kayak ada konflik sama kamu berkaitan dengan uang, atau berkaitan dengan energi utang piutang di sini, atau berkaitan dengan energi yang dia selalu meminta bantuan sama kamu tetapi dia nggak ada balas budinya gitu loh. Di Six of Pentacles dan King of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas bahwa potensi besar mungkin dari pihak kamu punya banyak sekali power untuk bisa menarik ulur dia dengan uangnya kamu. Itulah kenapa dia nggak bisa kehilangan kamu, karena dia bergantung sama kamu. Atau bahkan dari pihak dia begitu sangat punya power finansial sehingga ibarat kata dia kayak bisa membeli kamu, atau dia kayak bisa memakai kamu, atau dia kayak bisa di sini menarik ulur kamu dengan uang dia gitu loh. Dan kamu nggak terima ketika kamu ditarik ulur dengan uang dia atau dengan iming-iming dia di sini, atau dengan power dia di sini. Karena bagi kamu kayak kamu masih punya harga diri, kamu masih bisa berdiri di atas kakimu sendiri, kamu masih punya energi di mana kamu nggak mau direndahkan, kamu nggak mau digampangkan, begitu ya. Baik, ada Wheel of Fortune di sini, dan Wheel of Fortune ini reverse ya. Terbaca dengan sangat jelas ketika Wheel of Fortune yang reverse di sini saya akurasikan dengan The Sun energy, dan The Sun energy ini reverse juga ya. Maka potensi besar bahwa sesungguhnya dari pihak kamu ataupun dari pihak dia ya, ini energinya stuck. Kenapa saya katakan energinya stuck? Karena di setiap kali kamu ingin lepas dari hidup dia, atau setiap kali di sini kayak dia berbuat ulah seolah-olah ingin lepas dari hidupnya kamu, selalu ada aja energi yang membuat kalian bersambung lagi, tersambung lagi, bersama lagi, dan itu sangat melelahkan, sangat-sangat melelahkan di sini ya. Dan Wheel of Fortune yang reverse energi dari elemen api, lagi-lagi elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Sword juga di sini cukup mendominasi. Sword itu energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Tetapi yang paling mendominasi elemen api di sini, ya. Kemudian ada Six of Cups, dan Six of Cups ini tegak lurus. Ketika di Six of Cups yang tegak lurus saya sinkronkan dengan The Judgment energi yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas sekali bahwa bisa dikatakan seberat atau sebesar apapun hukuman yang dia peroleh, terbaca dengan sangat jelas bahwa dia masih menganggap dan dia masih merasakan bahwa dia akan bisa bersatu lagi dengan kamu, dia akan masih bersama lagi dengan kamu, dan dia masih punya rasa yang begitu sangat pede, dimana kamu masih sayang sama dia, dimana kamu masih cinta sama dia, dimana kamu masih menginginkan untuk hidup sama dia atau berkeluarga sama dia, atau ingin mempertahankan hubungan bersama dia di sini. Six of Cups. Kalian saling cinta, kalian sangat saling sayang, kalian menghabiskan waktu yang begitu sangat panjang, dan memang pernah menjadi pasangan yang begitu sangat harmonis, pasangan yang begitu sangat
ibarat kata tidak bisa lepas dari koneksi, dari komunikasi, dari pertemuan, atau dari sentuhan fisik, atau bahkan dari energi perhatian melalui media elektronik di sini. Jadi sehingga ketika kamu menghukum dia dengan dinginnya kamu kepada dia, abainya kamu kepada dia, dia selalu bertanya-tanya, masa sih iya? Kamu udah gak sayang sama aku? Masa sih iya? Kamu udah gak cinta sama aku? Masa sih iya? Kamu udah gak mau bertahan sama aku? Jadi kayak dia masih bertanya-tanya di sini. Karena bagi dia kayak cintamu kepada dia begitu sangat besar. Sedangkan dia tidak begitu sangat introspeksi terhadap kesalahan dia yang pernah dia lakukan kepada kamu. Wow, manusia seperti apa itu? Ada Ten of Wands atau Ten of Wands di sini reverse, tegak lurus ya. Ten of Wands. Di Ten of Wands yang tegak lurus ini terbaca dengan sangat jelas bahwa bisa dikatakan berat sekali menjalani hubungan dengan dia. Dan dia pun merasa berat menjalani hubungan dengan kamu. Tapi menurut dia, walaupun dia berat menjalani hubungan dengan kamu begitu sangat berarti di hidup dia. Dan dia pun berarti di hidup kamu. Ya. Arti hadir di sini masih berfungsi ya. Dimana kalian masih saling merasa bahwa satu sama lain berarti di sini. Dan di Ten of Wands yang tegak lurus ketika saya kombinasikan dengan Ten of Swords yang reverse juga terbaca bahwa ketika kamu bersama dia, selalu banyak masalah yang kamu dapatkan karena dia. Karena selalu banyak perjuangan, pengorbanan yang kamu lakukan, yang kamu berikan ketika bersama dia di sini. Sedangkan dia kayak selalu membuat kamu overthinking. Dan dia pun sekarang overthinking dengan suasana yang dingin. Tetapi terbaca dengan sangat jelas kayak kamu juga mempertanyakan berkali-kali, beribu-ribu kali untuk bertahan atau meninggalkan. Karena di sini terbaca dengan sangat jelas kayak dia hanya menambah beban di hidupnya kamu. Karena bukan kebahagiaan yang kamu rasakan kamu dapatkan, tetapi malah beban hidup yang di sini kayak bener-bener semakin membuat kamu sengsara atau nelangsa gitu loh. Ya. Kemudian ada Page of Pentacles dan Page of Pentacles ini tegak lurus. Di Page of Pentacles ketika saya sinkronkan dengan energi dari Three of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas bahwa potensi besar ya. Kamu kayak ngerasa bahwa kamu terlalu banyak sekali bekerja untuk dia. Bahkan mungkin kamu seperti seseorang yang menyelamatkan dia selama ini. Di saat dia dalam energi keterpurukan, di saat dia dalam energi kenelangsaan. Tetapi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perjuangkan, ini malah justru kamu tidak menjadi kesatria di hidupnya dia. Malah justru kayak ibarat kata kamu menjadi babu di hidup dia gitu loh. Ya, kenapa? Karena memang di sini terbaca dengan sangat jelas sekali ya. Di Three of Swords yang tegak lurus ini kayak dia tidak pernah menghargai sekecil atau sebesar apapun jerih payah yang kamu lakukan gitu loh. Ya, di sini energinya kuat dan mendominasi. Begitu. Karena pada dasarnya ya bisa dikatakan Page of Pentacles ini kayak semacam pelayan atau seseorang yang melayani. Bukan kesatria ya. Bukan kesatria, karena kalau kesatria itu Knight of Pentacles di sini. Karena ini Page of Pentacles, saya ralat Page of Pentacles. Jadi kayak ibarat kata kamu kayak seperti atau seolah-olah menjadi babu, menjadi pelayan yang tidak dia hargai gitu lah di sini. Ya. Dia tidak merasa tertolong dengan segala fasilitas yang mungkin kamu berikan kepada dia karena atas pelayanan yang kamu berikan kepada dia selama ini. Mungkin fasilitas tentang dimana kamu selalu ada untuk dia dengan cara kamu membantu dia ya, atau mensupport dia dalam hal finansial, atau bahkan di sini kamu yang ikut ngasih ide dia dalam pekerjaan, dalam bisnis atau dalam apapun itu, atau bahkan di sini mungkin kamu yang benar-benar kayak bisa mengarahkan dia ke energi kestabilitasan gitu loh. Nah, tapi di Page of Pentacles terbaca dengan sangat jelas jerih payahnya kamu, atau bahkan perjuangan kamu, atau bahkan energi tentang pengorbanan kamu itu kayak benar-benar
dia anggap bahwa kamu bukan seseorang yang patut dihargai dan itu kesalahan dia. Kamu berarti untuk dia, tetapi terkadang ketika dia sangat sombong, dia malah justru menyakiti kamu berkali-kali dan berkali-kali gitu loh. Kayak seolah-olah apa yang kamu lakukan selama ini tuh kayak hanya sebatas kewajiban kamu, tanggung jawabnya kamu untuk dia. Emang siapa dia? Kalaupun dia pasangan resminya kamu, tidak bisa semena-mena dia harus seperti itu. Harus ada energi di mana saling menghargai gitu loh di sini. Ya, Page of Pentacles dan juga Three of Swords yang tegak lurus. Kemudian ada Eight of Wands dan Eight of Wands ini reverse. Nah, di Eight of Wands yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Knight of Cups yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas sekali bahwa perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan untuk ingin bersama ini masih sangat kuat sekali gitu loh. Dan di Eight of Wands yang reverse ini terbaca sekali kayak ibarat kata dia selama ini menghancurkan kamu, sangat-sangat menghancurkan kamu, hidupmu tanpa warna malah justru semakin berkeruh ketika bersama dia. Dan dia ketika bersama kamu dia merasa hidup dia penuh warna, tetapi di saat kamu mulai mengabaikan dia, terbaca dengan sangat jelas kayak dia merasa bahwa warna dalam hidup dia semakin hilang karena dia kehilangan kamu. Ada Seven of Pentacles juga di sini yang tegak lurus. Dia kehilangan kamu. Ketika dia kehilangan kamu, di sini terbaca dengan sangat jelas kayak dia nggak bisa fokus di hidup dia nggak bisa settle di hidup dia karena memang semuanya hilang, karena semuanya di sini memang perlahan demi perlahan hancur. Ya. Jadi kalau kamu bertanya tentang kehidupan dia yang sekarang, dia saat ini, di saat kamu mengabaikan dia penuh dengan kehancuran, dia penuh dengan kesemrawutan di sini, ya, karena kayak dia kehilangan semangat atau dia kehilangan tujuan atau dia kayak nggak bisa bener-bener melaksanakan pekerjaan dia yang sedang menanti, yang sedang menunggu gitu loh, karena memang semangatnya dia, jiwanya dia ini ada dalam diri kamu dan kamu mulai mengabaikan dia dan dia mulai merasa kayak dia kehilangan kamu di sini. Ya, dia mulai mengingat tentang energi yang selama ini kamu banyak berkorban, kamu banyak melayani atau kamu banyak kayak banyak kayak bener-bener ngasih suguhan ke dia. Dia mulai menyesali itu. Ya, dan dia kehilangan kehangatan dalam hidup dia mulai dingin dan dia masih selalu bertanya-tanya, apakah memang kamu akan pergi meninggalkan dia atau apakah memang hubungan ini sudah sangat berakhir. Tapi walaupun demikian dia masih kayak punya kesongongan yang begitu sangat kuat bahwa dia ngerasa kamu belum benar-benar pergi, walaupun terkadang dia bertanya-tanya apakah kamu pergi atau tidak, begitu ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, yang harus dipahami adalah sebenarnya kalian masih saling sayang, kalian masih cinta, dan kalian masih merasakan bahwa satu sama lain berarti dan merasa kayak kehilangan ketika ada jeda di antara kalian, ada pengabaian di antara kalian. Maka yang harus kalian lakukan di masa sekarang ini saling introspeksi diri masing-masing. Masih perlukah dia dalam hidupmu atau masih perlukah hidupmu dalam hidup dia? Ketika masih perlu, masih sayang, dan masih ada potensi untuk berubah, diarahkan ke hubungan yang lebih baik, maka dilanjutkan. Ketika kamu ngerasa kayak kamu udah capek karena kamu punya banyak sekali beban di Ten of Wands yang tegak lurus ini, maka tinggalkan, hindari, dan lebih optimalkan lagi tentang konsistensi kamu untuk mengabaikan dia atau untuk mulai tidak peduli sama dia. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas pembacaan atau referensi saja atau bahkan hiburan, so bijak dalam menyikapi. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.